Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Raden Muhammad Ali disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya, termasuk kita semuanya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, sangat populer di kalangan masyarakat yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Sepertinya hadis ini sederhana, tetapi kalau kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah orang yang menerapkan hadis ini akan terbebas dari PHK. Sekarang banyak ya karyawan di berbagai pabrik perusahaan yang kena PHK. Yang terbaru itu pabrik tekstil mana itu Pak, Bapak Ibu? Sritex di Solo, itu pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Diresmikan zaman Pak Harto, tapi hari ini dinyatakan pilot, bangkrut, dan karyawannya diberhentikan pekerjaannya atau di PHK. Nah, ini juga masih terjadi di banyak perusahaan yang lain dan mungkin di usaha-usaha yang lain. Karena sekarang memang zamannya efisiensi gitu ya. Nah, tapi bagi orang yang punya prinsip hidup bermanfaat itu akan terbebas dari yang namanya PHK, dari yang namanya nganggur. Karena apa? Orang yang punya prinsip bermanfaat, dia akan selalu bisa menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun di lingkungan dekatnya, bahkan di luar lingkungan terdekatnya. Sebab apa? Orang yang terdidik, terbiasa, punya prinsip bermanfaat, dia akan sangat sensitif. Misalnya, di mana saja, di masjid ini misalnya, itu akan bisa orang seperti ini, kira-kira saya bisa beri manfaat apa ya? Nah, apa yang saya miliki? Mohon maaf ya, ini Pak Wahyu punya keterampilan dalam videografi misalnya. Oh, saya tak masang kamera. Mungkin ada juga yang ahli sound system. Mungkin ada yang punya keahlian adzan, MC, bersih-bersih, bikin minum, gelar kloso, semuanya ada, sampai tukang parkir, sampai yang mengantarkan jamaah keluar dari area masjid ini. Maka orang seperti ini dimanapun hidupnya akan bermanfaat dan akan, tanda petik dalam arti positif, dimanfaatkan oleh orang lain. Maka orang seperti ini dimanapun berada, dia akan punya kontribusi. Apalagi dia punya skill, punya keterampilan yang keterampilannya itu tidak semua orang punya. Katakan kita berada di sebuah tempat kerja, di kantor gitu ya, dimanapun lah, di pemerintahan, di kantor-kantor yang swasta dan sebagainya.
Itu ada orang yang mestinya dia itu diberhentikan, tapi karena punya skill tertentu, dia nggak jadi diberhentikan. Karena apa? Dia punya multi talenta misalnya. Ia bisa kerja, bisa di kantor, bisa ngetik, bisa bikin laporan, tapi dia punya keterampilan lain. Bisa azan misalnya, bisa nge-MC gitu. Kalau bisa nge-MC di acara apapun di kantor, itu akan terpakai gitu. Orang seperti ini akan dieman-eman oleh pimpinannya. Nah, yang kedua, orang seperti ini tidak berprinsip kerja tetap, tapi tetap bekerja. Bahkan mungkin orang yang akan menggunakan jasanya akan ngantri karena apa? Saking profesionalnya dia. Mau dibayar atau tidak tetap profesional, mau bayarnya sedikit atau banyak tetap profesional. Prinsip keikhlasan di situ juga diterapkan. Bahkan bisa saja orang seperti ini penghasilan di luar kerja tetapnya lebih besar daripada pekerjaan tetapnya. Banyak yang seperti itu. Nah, maka prinsip ini perlu kita tularkan kepada anak-anak kita mulai kecil-kecil itu. Ya, di kampung, mungkin di kampung itu ada apa? Ya sekedar membersihkan sampah begitu, di masjid begitu ya. Di masjid apa yang bisa dilakukan masih kecil-kecil sudah diajari untuk adzan. Ya. Untuk membantu mungkin nyuci gelas yang kotor di masjid dan seterusnya. Dan ketika remaja didorong oleh orang tuanya untuk aktif di masyarakat. Supaya apa? Supaya melatih kepekaan di dalam melihat peluang di mana kehadirannya akan selalu beri manfaat. Dan itulah yang membuat seseorang menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pemimpin yang sukses. Kenapa? Ya contoh di Jalan Pleret sini aja, banyak sekali orang buka usaha ya, Jo. Masih ingat mungkin ya, kalau saya sebut nama ini, yang sekitar sini hidupnya tinggalnya. Dulu Jalan Pleret ini masih jarang orang jualan sayur yang rapi, yang bersih, yang tertata dengan baik. Kemudian ada satu warung tidak terlalu besar, buka dia. Ditata rapi, baik, pelayanannya oke begitu. Penataannya mirip di supermarket, harganya harga emperan, banyak yang beli di situ. Nah, orang ini punya kepekaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini. Yang dibutuhkan diantaranya adalah toko sayur atau warung sayur yang sayurnya itu kelihatan seger, bersih, rapi, tetapi harganya harga kaki lima. Ini keterampilan memberikan manfaat pada orang lain. Kalaupun kemudian ada yang niru itu sudah bagian dari berkah gitu. Yang kemudian yang niru itu tidak akan se-booming yang pertama kali mencetuskan. Nah, kalau anak-anak kita didik seperti ini, ayo le kamu ngewangi, misalnya tempat mbahnya simbahnya, yo situ rumah simbah kotor, sapu. Simbah apa itu mau bikin wedang, sama Naya Putri, bikinkan wedang. Simbah saya pijeti. Itu sepertinya sederhana, tetapi kalau ini diasah terus keterampilan ini akan menjadi sesuatu yang terpatri dalam dirinya, embedded katanya begitu, kemudian itu akan terbawa dimanapun dia berada. Seorang karyawan yang punya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain untuk memberikan manfaat pada orang lain, termasuk pimpinannya. Oh, pimpinannya kok kelihatan lagi repot nyusur berkas-berkas, Pak saya bantu Pak. Hebat anak ini, nggak usah disuruh bantu sudah punya kepekaan. Kelihatan mungkin temennya, atasannya mau nyebrang jalan kok hujan, diambilkan payung, memberi manfaat. Wah, ini luar biasa ini. Mungkin kalau si bos ini belum punya menantu akan diangkat jadi menantu begitu. Ini menantu yang perhatian sama suka membantu mertuanya begitu. Kalau dia jadi ayah, jadi orang tua akan care terhadap istri dan anaknya begitu. Dan sekali lagi ini prinsip apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, dan itu merupakan pengamalan dari apa? Salah satu Asmaul Husna An-Nafi', bahwa Allah itu Maha Pemberi manfaat. Dan salah satu caranya adalah kita mengamalkan Asmaul Husna itu, kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kita diajar untuk menjadi punya sifat belas dan kasih gitu ya. Sama dengan An-Nafi' ini. Nah, sehingga kalau ini kita tanamkan betul,
salah satu sisi kita mengamalkan ajaran Rasulullah, perintah Allah, tetapi juga sekaligus kita menjadi pribadi yang bermanfaat dimanapun hidupnya berada. Dia akan selalu menjadi insan pribadi yang bermanfaat dan akhirnya akan dibutuhkan oleh orang lain, sehingga orang seperti ini tidak akan pernah nganggur. Kalaupun di PHK no problem, bahkan mungkin dia yang akan dipertahankan. Karena apa? Dia termasuk sosok atau pribadi yang selalu memberikan manfaat yang lebih daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah, ya, umat Rasulullah yang selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat apapun yang kita miliki, tenaga, waktu, ilmu, uang, keterampilan yang lain, sehingga keberadaan kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang bermanfaat, dan itulah sebaik-baik manusia. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.